Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut tukang shooting saja kalau lah ready sabuk saja kan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, langsung saja kita untuk menghemat waktu kita. Insyaallah pembicara kita pada subuh yang berbahagia ini, yang pertama insyaallah bersama Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, yang kedua Dr. Ali Mustafa SH MH, yang menjadi narasumber kita bersama. Namun kita harapkan nanti 10 menit setelah materi disampaikan pembuka oleh Dr. Dasman, dan kemudian nanti insya Allah juga 10 menit dari Dr. Ali Mustafa, kemudian baru kita bertanya. Maka tanyakanlah apa itu saudara. Karena kita di sekeliling kita adalah saudara-saudara kita. Laibatu saudaranya enggak. Atau memang seperti malam tadi, dhabir mustatir. Ya kan? Saudaranya lagi kesulitan, nyontok aja. Ikut saudaranya. Nah, ini tanyakan. Ya, tanyakan semua insya Allah apa sebetulnya hakikat dari persaudaraan. Karena sesungguhnya kita tidak terlepas dari persaudaraan baik di dunia apalagi di akhirat. Ini kami harapkan semua nanti insya Allah kita buka kesempatan seluas-luasnya. Dan kita doakan nanti goreng ubinya lama datang. Supaya apa? Lama pula kita memanfaatkan ilmu insya Allah. Ya. Demikian kepada Ustadz Dasman Yahya Ma'ali LCMA, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Thumma nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala azimi alaihi wa nashkuruhu ala jalili ni'amih. Thumma nusalli wa nusallim ala khairi rusulih wa sayyidu ibadihi nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Thumma usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih. ولا نموت إلا على الإسلام حتى نلقى. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu. Tak ada ibunya. Dhamir mustatir. Bapak dan saudara-saudara serta adik-adik yang saya muliakan dan saya hormati. Saya bersyukur sekali, Masya Allah, pagi ini kita kembali diberikan kehidupan dan juga mudah-mudahan kesempatan untuk berbekal menuju hari menikmati, yaitu hari kiamat
Mudah-mudahan semuanya disuruh untuk masuk ke bagian ashabul yamin. Dan mudah-mudahan masuk minas sabiqin as-sabiqin. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalannya, mengikuti ajaran dan sunnahnya. Seperti yang saya katakan tadi, biarlah semangat kita kadang-kadang kendur, tetapi tetap di atas sunnah. Daripada bersemangat berapi-api, tetapi berada di jalan lain. Karena jalan lain itu Nabi yang katakan tersesat. Tapi di jalan Nabi, saddidu wa qaribu, berusaha benar atau mendekatinya. Likulli syai'in syirrah. Wah, ada pula fatrahnya. Dari yang zaman fatrahnya yang tetap di atas sunnah lebih bagus daripada semangat di atas selainnya. Dan ini yang diajarkan oleh generasi yang terbaik itu, generasi yang terhebat itu, dan generasi yang selamat itu. Mohon izin Ustaz, Dokter. Ya, kalau saya mulai itu masalahnya Pak ya, di stop nanti. Tapi polanya sama juga kayak semalam nampak ya. Nah, 10 menit. Itu udah habis 7 menit. Baik. Apa judul sama? Persaudaraan yang sesungguhnya. Nah, subhanallah. Semalam saya bacakan ayatnya. Bahwa nikmat bersaudara itu nikmat yang besar sekali. Kalau boleh saya membahasakan, diungkit-ungkit Allah kepada kita. Kan diungkit-ungkitnya. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Tapi kalau kita kan tak boleh mengatakan itu. Terkadang dan waktu orang tak dapat makan dulu ambil makan. Boleh tak? Hah? Terkadang dulu waktu orang sosik, tak puas dia tak dapat hidayah. Boleh? Kenapa tak boleh? Sakit. Kan sakit hati kita buatnya. Tapi kalau Allah yang bilang sama kita, kalau Allah yang bilang, ini tak terkadang dulu kalian sosik dan berhidayah, sakit hati dah. Serius nih. Iya, tak mungkin sakit hati kita. Justru tambah bersyukur. Mana yang kodang tadi kau? Jadi kalau Allah yang bilang sama kita, ingat, oh iya, harus ditunggu dulu. Tiba. Jadi kalau Allah yang bilang kepada kita, memang haknya dia. Haknya dia memang. Nak sombong dia, hak dia. Nak membanggakan diri, hak dia. Karena memang dia semua yang memiliki, semuanya miliknya. Tapi kalau manusia dengan manusia kita, kalau tidak dan bernilai tinggi tidak lulus petangnya. Kan murid saya juga nih. Tidak ngaku. Menurut saya sih ya. Pokoknya kalau tidak ngaku kita paksa ngaku. Dan saya juga ngaku saya murid beliau. Coba awak ngaku masih tidak omong ngaku. Jadi alhamdulillah ketika Syekh Mahmud Syakir ditanya oleh Syekh Zaki Mubarak, salah ulama-ulama besar Mesir waktu itu. Dia itu kata Syekh Mahmud Syakir, huwa ustazi wa ana ustazuhu. Dia tuh ustaz saya dan saya ustaznya. Begitulah orang-orang besar itu. Jadi mengakui kelebihan orang yang punya kelebihan. Tapi orang-orang yang kekurangan tidak mau ngaku dia. Tapi beliau ngaku. Iya ya? Berarti orang besar. Ma'asyurul kiram. Jadi Allah mengungkit-ungkit tanda bahwa itu besar. Dan memang tuan-tuan pasti akan lebih selesa, lebih nyaman, lebih seronok. Hidup semakin banyak orang yang hidup bersaudara dengan kita. Sahih? Bayangkan dalam kesulitan apapun, kita punya orang yang bisa kita, tempat kita tidak takut untuk membuka rahasia kita.
Tidak takut kita membuka rahasia. Sebab saudara. Makanya ada seorang ahli hikmah ditanya atau bertanya, ayyuhuma ahabbu ilaika, akhuka au sadiquka? Mana yang lebih kau cintai? Saudaramu kah atau temanmu? Apa jawabannya, Ustaz? Saudara, bersyarat atau tidak? Saudara, betul. Tapi dia bilang, iza kana sadiq. Akhi, iza kana sadiqi. Saudaraku bisa jadi temanku. Ya, ada antara saudara, canda musang bertemu ayam. Kan ya? Canda kucang bertemu manci. Tom and Jerry. Yang sampai Tom Jerry tidak ada tantu. Kalau tidak tantu canda ada abir. Puana masuk kain, puana kenek. Itu puana nonton TV pasti tantu. Iya sih. Ya coba tidak lakukan dulu aja. Nyata pasu nampak. Uang tu ngalun acara tidak awak buat acara kan? Nah, makanya kalau awak buat acara nak orang. Kau sodon uang buat acara. Iya jadi. Kalau tidak abis tidak pernah nonton TV dia mantap dong. Atau kene. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang saudara jaga image. Atau saudara berpaling. Atau saudara semakin kita curhat kepadanya, semakin hancur hati kita dibuatnya. Jadi curhat bukan pencurahan hati si hati, tapi menghancurkan hati. Curhat macam hancurkan hati atau curahan hati. Sama juga kan PHP kan. PHP itu. Hah? Pemberian harapan pasti. Hah? Oh palsu. Nah, itulah bisa diartikan pasti, bisa palsu. Allah musta'an. Nah sebagian saudara mentang-mentang abang yang terbesar atau tertua, tidak boleh kalau tidak cium tangan tidak bisa duduk di nyoda. Kalau makan harus nantinya dulu. Awak lalang-lalang lah. Nah ya, itu dah. Teman itu adalah, ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Teman itu baru dikatakan teman kalau dia tak pernah menyulitkan. Tak pernah harus pakai hormat gerak dulu. Ada kadang, pernah saya kenal salah seorang kepala lembaga, tapi di luar negeri, biar tidak tersinggung orang sini. Asli orang sini. Aslinya orang sini. Ya. Tersilap sekretarisnya masuk ruangan, tidak pakai hormat gerak, disuruh balik lagi. Disuruh balik lagi. Menurut contohnya begini nyaman ya? Nyaman? Nyaman tak? Ada orang tua abang kita. Kita langsung makan setengah ulang lihat ada. Aku tuju ya. Aku tuju. Kalau makan. Tapi kalau pekerjaan. Nah. Jadi ya maka dikatakan akhi idza kana sadiqi. Saudaraku tapi bisa jadi teman. Apa sebab? Kita dengan teman tak ada beban. Sah? Nah, saudara kadang-kadang banyak beban. Berarti saya pilih teman. Maka jangan heran bila sebagian kita lebih terbuka pada teman daripada saudara. Jadi jangan salahkan bila saudara kita tidak menggembirakan kita. Apa sebab? Tak bisa berteman dengan kita. Oleh itu ikhwani billah, salah satu yang patut saya syukuri, ya, patut saya syukuri adalah anak-anak yang saya miliki. Anak saya itu tidak banyak kan. Bodoh tentunya, tapi menjelang mati yang nomor satu, tidak pernah berkelahi sejak kecilnya. Apa sebab? Akhi, idza kana sadiqi. Bukan tidak ada yang salah. Paling-paling dia menangis. Yang tua. Yang selalu yang salah nomor dua. Yang nomor satu nangis. Paling itu aja. Akan berkelahi main pukul. Alhamdulillah sejak kecil tidak. Ya. Subhanallah. Mungkin wallahu a'lam.
Mungkin Allah alam. Dia mengatakan, sebab kalau melawan, ini adik saya, sah? Tidak ada gunanya. Apalagi kalau saya melawan, ini abang saya. Ini abang saya. Makanya saudara itu memang adalah teman utama kita seharusnya. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka di antara asas utama yang ditanam oleh Nabi SAW adalah mempersaudarakan. Allahu Akbar. Tidak ada tali darah, tidak ada tali keturunan. Tapi kok bisa mereka datang itu yang menunggu berharap semuanya di rumahnya. Kalau awak kadang datang tamu bantah aja bini gitu kan. Dia boleh orang kau main aja. Subhanallah. Sebab tamu itu datang dengan rezekinya. Dan ketika mereka pulang, bawa dosa-dosa kita dihapuskan. Sah? Dan keberkahan di rumah semakin banyak keberkahan. Subhanallah. Kaum muslimin dan sebaliknya mereka tak pernah berharap akan mendapatkan penghasilan. Mungkin kalau kita berharap juga nginap di rumah kita, tapi ingat baca catat dojinya. Wah, bercatat. Besok kalau sudah terbuka Mekah, kan itu kan? Nah, tolong diansur. Nah, ini yang mengatakannya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allahu Akbar. Orang-orang yang lebih dulu menempati ad-dar, yaitu Yathrib, Madinah, wal iman, dan beriman. Apa cirinya? Yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Hijrah kepada mereka. Bawa harta, rata-rata semuanya dipaksa untuk meninggalkan hartanya. Rata-rata. Itu kita tahu kisah para sahabat yang hijrah itu, ya kalau ketemu ya nyawa atau harta. Kisah Khabbab Ar-Rumi. Khabbab dia itu adalah ahli panah. Kalau satu kena, dua. Ibarat mana kita itu ada sasaran kan, itu 100 terus, awak kadang 5 tuh. Iya lah. Kan ada sasaran panah itu angka nilainya kan, di tengah sekali 10 satu. Ya, Tantu Bondo tidak panah dia. Iya. 10 ah. Tidak ada satu, suruh aja. 10 akhir, tidak masalah. Bantalah terkira kau 10 satu. Bang nak jolly kan. Nah, 10. Nah, itu 9 dan seterusnya. Beliau dikepung oleh orang Quraisy di atas sebuah bukit atau gunung. Dia bilang, ya masyarakat Quraisy, kalian tahu, laisa ahadun fi Makkah aswabu sahman min. Tidak ada satu pun Mekah itu yang kalau memanah lebih tepat dari saya. Ini ada 10 anak panah. Sekarang pilih oleh kalian. Mati di antara kalian 10 itu pasti. Pasti. Atau biarkan saya hijrah. Biarkan saya hijrah. Dan saya tunjukkan tempat saya menyimpan harta saya. Dia pandai besi dulu. Kalau pandai besi di musim perang, pahamlah itu. Kalau pandai besi di waktu perang, kan orang Arab suka berperang. Sah? Untung ada bulan-bulan haram. Untung ada tanah haram. Subhanallah, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mereka sudah jahiliyah, tapi masih menjaga syiar itu. Bulan-bulan haram dan tanah haram. Lumayanlah. Mana yang ada bermasalah, lari ke tanah haram. Makanya banyak istilah persekutuan al-khulafa.
Orang-orang Arab lain dengan orang-orang Arab di tanah haram. Kalau mereka di masa jahiliyah itu ketemu pembunuh ayahnya di tanah haram, mereka tidak akan. Dan kelebihan orang Arab itu berkata suka jujur. Makanya mereka pemberani. Kalau gitu, pengaji. Sudah itu kalau lah pengaji, kiki sudah itu kawan. Karena pengaji lawak kawannya, kiki. Kalau pemberani, kawannya jual. Maka sampai hari ini orang Arab masih tercatat. Mau tak mau terima itu urusan tujuan. Yang jelas UNDP, apa kepanjangan artinya? UNDP itu United Nation for Development People. Nah, indeks pembangunan manusia mencatat Arab itu manusia tercurah. Manusia paling pemurah di dunia. Alhamdulillah. Manusia tercurah. Manusia paling pemurah di dunia sampai hari ini. Nah, iya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi beginilah. Akhirnya mereka memilih membebaskan Khabbab. Pada datang 10 mati. Iya, mati. Tidak dapat apa-apa kan? Lebih baik. Biarkan aja dia pergi. Dan ternyata berita itu lebih dulu sampai ke Nabi dari sampainya Khabbab sendiri. Ketika datang, Nabi katakan, marhaban ya Aba Yahya, rabihal bi'i ya Aba Yahya. Selamat datang. Beruntung jual belian kau. Apa sebab? Dia jual semua hartanya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf tidak bisa bawa hartanya. Tidak bisa bawa hartanya. Cuma karena ada saudara yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara sampai seperti ini. Dipersaudarakan Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Sa'ad mengatakan, ya akhi, inna li imra'atayn. Saya punya 2 orang istri. La ilaha illallah. Hah? 3? Dah umur. Lah 3 dah umur memang ya. Ini 2 istri. Tuan, orang Ansar itu terkenal cantik. Tak tentu tuan. Di darah Nabi itu mengalir darah Ansar. Tak biasa ni. Amah Abdul Muttalib itu dari Bani Najjar. Bani Najjar itu dari Khazraj. Khazraj itu adalah Ansar. Tak jelek? Nabi ganteng tak? Abdul Muttalib ganteng tak? Maka disebut Syaibah namanya. Ini orang Ansar. Aja Cina lagi mahal-mahal gini. Nah, juga tahu aja lah. Sekedar informasi aja lah. Kalau Pak Nyiwan Ramadan ya, saya buang Arab lucunya ya. Mancung dia idolnya. Itu subhanallah. Mancung ke dalamnya. Taib. Jadi apa kata Sa'ad bin Rabi', saya punya 2 orang istri. Kalau tahu nggak bapiti ditawar bini, tentu nggak juga umur kan? Kan ya? Tak bayangnya satu seorang payah duit boh. Apalagi sudah keluarga. Kan tidak takut-takut bapak ini kan karena ada piti kan banyak kan. Seorangnya lah susah deh. Apalagi 2. Kan ya? Anak gaduh memang tidak berani dah. Dia bini lebih kuat pada awak. Lebih berani pada kita. Kita pemberani sebenarnya, cuma istri lebih berani dia nolak. Itu masalahnya. Iya nah, antum dan saya senasib gitu. Jangan bersedih, kita semuanya senasib. Termasuk ketua. Jadi sebenarnya kaum muslimin, orang Batak di luar itu kan disebut singa kan? Singa kan?
Setelah dipelajari oleh ahli, ternyata singa itu bagak dilu. Domba, kucing. Domba pegang singa, iya. Bawang singa ya. Ternyata singa itu takut sama bininya. Dilu channel di bawah. Dalam kobra betul itu. Subhanallah. Makanya kita perlu juga. Nah, istri-istri yang bagak-bagak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi si Sa'd bin Rabi' itu paham. Orang ditawarkan istri kalau tak punya harta tentu pikir panjang dia. Nah, kalau itu lalu ditawarkan kedua. Saya punya 2 kebun kurma. Artinya 2 tumpuk pepaya California. Mis, jazakallah khairan. Saya sering mendapatkan rezeki, jazakallah khairan. Jadi itu pun yang teringat. Dia 2 bidang kurma. Sekarang kau pilih mana yang kau inginkan. Suruh milih. Istri kau lihat mana yang kau cinan. Jadi bukan ambillah tudangnya, ndak itu. Yalah lamu, nak lopek. Bukan. Jadi pilih mana yang kau mau, nanti saya lepaskan, habis itu kalau menikah. Nah, kalau harta ini kebun kurma, pilih yang kau mau. Nak di Bukit Keramat kah? Atau di Bukit Firdaus? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya apa kata Abdurrahman? Ini memang orang-orang besar itu memang susah dilawan. Kalau awak langsung mulahkah notaris awak dicatatkan. Iya kan? Supaya diungkit-ungkit soalnya. Tidak. Apa kata beliau? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ini orang-orang besar begitu. Dia punya izzah. Walaupun saudaranya ikhlas, tapi dia mengutamakan untuk tidak menerima, ya, dan lebih senang kalau dia sendiri yang menghasilkan. Itu yang kita bayar. Nah, kadang-kadang itu boleh merusak persaudaraan kadang-kadang. Iya, malah tahu jawab suara yang baik. Merusak persaudaraan jadinya. Nah, makanya ada pepatah orang Arab juga. Iza kana akhuka asalan fala talaqhu. Kalau gue punya saudara seperti madu, manis, tahu izinnya, jangan sampai dijilat. Sampai jangan sampai dijilat atau dijilatnya. Nah, dak ada tinggi kena je lah. Habis odoh. Nah, jadi jangan seperti itu. Biarkan tersisa. Karena sisa madu itu bisa membuat manis yang lain. Itu bahasanya. Jangan sampai koyang uang tak tidak awak. Paham? Nah, jadi kaum muslimin itu yang dipakai oleh Abdurrahman. Barakallahu laka bi ahlika wa malika. Walakin dullali ana suq. Tapi tunjukkan kepadaku di mana pasar. Begini saudara kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang satu ikhlas memberi, yang satu ikhlas menolak. Kan tak yang satu payah kalau nang kado tak semangat minta. Hah? Itu masalahnya. Yang satu sangat ambisi mendapatkan, yang satu sangat loke untuk mengeluarkan. Tahu? Oleh sebab itu, ini yang membuat kaum muslimin sebenarnya beda kita dengan mereka. Beda kita dengan mereka. Maka Allah sendiri yang merekomendasikan. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Jadi bukan basa-basi. Mereka sedikit pun tak mengharapkan apapun yang dibawa oleh saudara mereka dari Mekah itu. Awak mungkin pulang sana, lamun nak pulang tang Malaysia kan, bawa bawa komanya. Tonton lembo cana ini. Setidaknya sekali pasau jadilah nih, selenso kan? Iya, dah. Mereka memang berharap dapat pahala dari Allah. Selesai enggak? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mengutamakan saudaranya yang datang itu sekalipun mereka dalam kesulitan. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi begitulah. Kalau antum baca bagaimana mereka,
Ya, malu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, ini waktu sudah lewat. Ya, sebenarnya nanti kita kembangkan insyaallah. Terima kasih. Masya Allah, begitu mendalamnya rasa persaudaraan dan pertemanan. Insya Allah. Ya, kita lanjutkan dengan Dr. Al-Mustafa, kepada beliau waktu kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'u al-jamil. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Thumma nusalli wa nusallim ala nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah berikan kesehatan, kesempatan, Allah berikan waktu kita untuk bisa bersua, untuk bisa rihlah, untuk bisa bertafakuh fiddin. Semoga Allah berikan pahala dan ganjaran yang besar kepada seluruh panitia, terkhusus kepada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA yang sudah menginisiasikan untuk diadakan acara ini. Perkenalan ya. Ya, siap. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Ali Mustafa, asal dari Pekanbaru, adapun aktivitas sebagai dosen tetap di STAI IMSYA Pekanbaru dan juga sebagai ketua jurusan atau ketua prodi Hukum Keluarga Islam. Saya alumni Umar bin Khattab Pekanbaru atau Umar bin Khattab Riau sekarang. Kemudian S1 di STDI Imam Syafi'i Jember, selesai tahun 2016 dengan pembimbing skripsi Ustaz Dr. Syafiq. Kemudian lanjut S2 dan S3 di UIN Suska Riau, dan kita juga belajar langsung dengan Ustaz kita di kelas belajar Tahqiqut Turath. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair kepada waktu yang sudah diberikan. Jujur agak gemetar, cuman tidak kelihatan aja. Ya. Seharusnya kita datang ke sini untuk duduk di bawah mendengarkan tausiah daripada guru kita. Ala kulli hal ajbarana Syekh, dipaksa kita untuk bisa duduk di atas, dan kita izin telat. Kemarin terlambat datang dan datang sampai ke sini jam 10 malam karena paginya kita ada wisuda, kita mau wisuda anak-anak, sudah angkatan kedua, wisuda yang kedua. Setelah wisuda, dari tempat wisuda langsung kita sudah prepare, jadi memang langsung dari tempat wisuda ke sini, sehingga qadarullah kita terlambat kajian Ustaz tadi malam. Ma'dziratan Ustaz. Nah, tema yang dibahas adalah persaudaraan yang sesungguhnya. Ini hanya sebagai pelengkap karena sudah lengkap daripada guru kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk bertauhid, untuk ibadah. Tak jarang ibadah ini juga membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya, membutuhkan waktu yang ekstra, yang mana tak jarang juga ibadah itu membutuhkan orang banyak. Tak bisa kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa ta'awanu, tolong menolong. Jadi tidak bisa kita melaksanakan ibadah itu sendirian. Bahkan banyak dalil kita dapatkan mana yang lebih afdol, ibadah sendiri atau ibadah bersama.
Mana yang lebih afdol, baca Quran sendiri atau membantu saudara atau mengajarkan ilmu? Sehingga para ulama sebagian mereka berpendapat apabila ibadah tersebut bermanfaat bagi orang lain, la yushtaratu fihi niyah. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak disyaratkan adanya niat. Padahal niat itu memang syartun liqabulil amal bihas salah wal fasadu lil amal. Syarat diterimanya ibadah. Tapi apabila ibadah tersebut berkaitan dengan manfaat yang diberikan kepada orang lain, itu tidak disyaratkan niat. Seperti tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum sedekah. Ada enggak dari kita yang ketika senyum itu pasang niat? Tunggu dulu, saya pasang niat dulu baru kita senyum. Refleks. Bahkan contoh yang lebih sensitif lagi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, ketika engkau menyalurkan hasrat dengan istrimu sedekah. Apa niatnya, Pak? Enggak sempat lagi pasang niat itu. Dan bahkan contoh yang lain, Nabi SAW katakan, barang siapa yang gali sumur, yang nanam pohon dimakan oleh hewan-hewan, sumurnya diambil orang lain. Secara logis, secara nalurannya, kita ketika kita menanam, kita tidak mau tumbuhan kita tersebut diambil orang atau dipanen diambil hewan. Kita akan usir, kita akan pasang orang-orangan sawah agar tidak dirusak. Tapi ketika diambil pun juga dihitung sedekah. Sehingga ini menjadi dalil bahwasanya agama ini butuh kerjasama. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan saling tolong menolong. Begitu pula kalau kita jalan sendiri. Kita jalan sendiri, kita hebat sendiri, Pak. Ya, touring itu juga kalau jalan sendiri udah paling hebat tuh. Cuman ketika ada yang nyalip baru terasa kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, begitu pula dalam usaha, kita menganggap kita sudah paling hebat. Tapi ketika ada kompetitor, ketika ada pesaing baru terasa kita ini butuh strategi marketing lagi, butuh kita upgrade lagi ilmu kita. Maka dalam agama juga sama. Kata Allah, fastabiqu al khairat, berlomba-lomba. Karena dalam perlombaan itu kita sadar kita ini bukan siapa-siapa. Kita sadar bahwasanya kita ini masih jalan di tempat. Kecepatan motor kita ini bisa 120, tapi kita masih 60, 70. Tapi ketika ada kompetitor kita baru kita sadar kita ini masih kurang banyak. Maka kita bersyukur dengan adanya teman yang menjadi support kita, yang menjadi cerminan kita, yang menjadi penyemangat kita. Adapun dalam masalah bagaimana mempererat ukhuwah, maka sebagaimana yang diceritakan oleh Ustadz, kisahnya Abdurrahman, kisahnya sahabat Nabi yang lain yang hijrah, memang di dalam persahabatan itu bukan konsep ekonomi ya. Tanam modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Tidak. Dalam persaudaraan juga tidak konsep sama, take and give. Saya beri, saya dapat. Enggak. Tapi bagaimana kita dalam Islam ini konsep persaudaraan kita banyak memberi. Tidak mengharapkan pamrih. Innama nut'imukum liwajihillah. Kami beri makan kalian itu karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak mengharapkan balasan. Saya kemarin sudah nraktir. Kenapa saya tidak ditraktir sekarang? Kemarin saya sudah kasih ini. Kenapa ketika saya butuh tidak ada yang bantu? Tidak. Wala syukura. Dan tidak pula terima kasih. Terima kasih pun tidak. Sudah kita bantu dia tidak pernah sedikit pengucapan terima kasih. Berarti masih bermasalah. Kita memberi, kita harapkan pahala dari Allah. Dan apapun yang kita lakukan pasti kita dapatkan. Itu pasti. Apakah dari dia atau dari yang lain? Kadang kan kita begitu, dapat rizki Masya Allah dari orang yang tidak kita kenal. Ini bisa saja dampak daripada kita membantu saudara kita ini. Dia mau balas tidak bisa. Ya, ini konsep kita sebagai yang memberi. Yang sebagai yang menerima juga paham. Harus tahu diri juga. Ya. Man sunya ilaikum ma'rufan fakafi'uh, kata Nabi. Yang
Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, balas. Jadi dalam Islam itu memang harus ketika kita mencintai seseorang, kita harus mendapatkan cintanya. Ya, jadi memang cinta kita itu jangan bertepuk sebelah tangan. Kenapa kita mencintai? Bagaimana mendapatkan cinta orang? Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Tasta'bid qulubahumu. Berbuat baiklah kepada orang, kau akan genggam hatinya. Kita banyak memberi, maka kita akan dicintai. Nah, setelah kita mencintainya apa? Kita juga harus dapat cinta dia. Kata Nabi, man sunya ilaikum ma'rufan fakafi'u, balas. Sehingga cinta kita pun berbalas. Tapi bagaimana kalau kita tidak ada yang bisa kita berikan? Maka ud'u lahu, doakan dia. Ucapkan jazakallah khairan, sebut kebaikan dia. Jaga nama baik dia. Itu di antara konsep-konsep dasar daripada persaudaraan. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Masya Allah. Ya. Sudah kita dengarkan. Masya Allah. Nah, pertanyaan pembuka Ustaz. Ada fenomena ketika saudara kita bersemangat berinfak atau bersedekah, tetapi lebih spesifik mereka berinfak bersedekahnya itu kepada seperti membangun masjid. Kita Masya Allah di negeri kita ini sudah banyak orang bersemangat bangun masjid dengan harga yang luar biasa. Tetapi masih banyak juga di antara ikhwan kita yang boleh dikatakan ekonomi di bawah. Tapi sepertinya tidak terperhatikan. Nak meminta malu, nanti tidak meminta agok. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah ini termasuk ya orang yang dikatakan sebagai persaudaraan sesungguhnya atau belum masuk lagi? Atau yang dikatakan tadi malam dhamir mustatir. Dia tidak peduli dengan saudaranya walau ia umroh setiap tahun. Ya kan? Membangun sekolah luar biasa, tetapi betapa banyak saudara-saudaranya yang membutuhkan tidak diperhatikan. Kalau nak minta, nak dapat. Nanti dia minta, bagaimana ini Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Sahih. Memang sifat orang-orang yang beriman itu yang terpuji dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang itu dikira oleh orang yang tidak tahu kondisinya, dia serba cukup. Apa sebab? Dia menahan keharga diri. Jangan sampai meminta-minta. Dan sinilah peran orang-orang yang Allah berikan kelebihan. Orang yang diberikan kelebihan ilmu, dia harus mencari. Dan dia punya dhamir. Tapi dhamir yang zahir. Bahwa di sini memerlukan ilmu, di sini memerlukan arahan, di sini memerlukan nasihat. Dan ketika diminta, dia berupaya sekuat tenaga untuk memberikan. Atau mengarahkan orang yang memberikan. Seperti Nabi SAW, beliau berdakwah tidak mungkin pergi ke Yaman. Tidak mungkin dia sendiri yang pergi ke Syam. Tidak mungkin dia sendiri yang pergi kabilah ini kabilah. Diutusnya pada dai ke situ. Atau ketika cerita semalam, datang orang-orang miskin ke Madinah. Kita sudah bisa melihat kalau tampilannya compang-camping, kurus kering, loyo, tak bersemangat, datang dhamir kita. Seperti cerita Bani Israel yang selesai minum, nampak anjing menjilat-jilat tanah. Tentu dhamir di sini zahir kan, nampak ini dia jilat-jilat tanah pasti karena
haus. Maka hidup kembali dhamirnya, turun lagi. Padahal subhanallah, tuan-tuan, masuk dalam sumur sana, tidak ada baladi. Kalau ada baladi itu ringannya. Dia sendiri yang turun ke bawah, bergelayutan. Subhanallah. Salah sama kayu, kuku yang patah. Atau salah-salah jatuh, kaki yang kupat. Dan sebagainya. Dan, coba bayangkan, ngambil airnya di sepatu, digigitnya sepatu. Saya coba buat beko game, gigit sepatu. Apalagi masuk. Sepatu kita sendiri. Kalau bukan karena niat dalam hati untuk memberi, bahaya saya. Makanya kaum muslimin kadang-kadang kita untuk memberi orang itu kita kadang menderita. Mohon maaf. Saya mengetahui banyak orang, ya banyak orang. Dia memberi itu bukan karena berkelebihan, tapi sampai tidak tegar. Harus berhutang. Salah satunya yang saya ketahui adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Di kampus itu, dia seperti ayah bagi setiap mahasiswa. Ya mungkin yang jujur mengenai butuh mungkin. Tapi yang mungkin juga karena kawan dapet cubolonya. Ya, itu banyak juga. Tapi beliau tak pernah menolak orang. Ada sundukul bir namanya. Atau kalau bahasa kitanya kotak sosial ya. Ya nah. Yang dianggarkan dalam anggaran tahunannya. Mungkin dianggarkan setahun mungkin 1 juta rial. Tidak rupiah, rial. Besok enggak rial rupiah. Besok kene ya. Besok kene ya. 1 juta rial kan lebih kurang 4 miliar ya. 4 miliar lebih. Kalau habis dana di sunduk, yang namanya kepala bagian keuangan, tahunnya sudah habis. Walaupun sudah di ACC sama Syekh, aminus sunduk, fadlan, ikmalul lazim, silakan sesuai aturan. Dan sesuai aturan kalau lebih tidak ada keluar lagi. Yang namanya Ustaz Ali tadi kan memang butuh, Ustaz Ali. Ya kan kita mahasiswa kan biasa Ustaz. Saya lah. Butuh, balik lagi Syekh. Katanya sudah habis. Saya anggap, berarti orang ini kalau balik lagi, orang butuh itu bukan? Iya butuh. Dia bilang ambil telepon. Assalamualaikum Syekh Abdullah. Misalnya kepala keuangannya Abdullah Taibi kan, Syekh Abdullah. Habis duit, habis. Terus tidak ada solusi, anak ini butuh. Tidak ada lagi Syekh. Kira-kira saya masih bisa minjam enggak? Oh, rektor minjam boleh enggak? Boleh sih. Catat pinjaman saya kasih sama anak ini. Subhanallah. Yang pernah jadi amin sunduk di masa beliau itu mengatakan, Syekh kadang dalam setahun itu kadang-kadang hutangnya sampai 1.500.000 untuk bantu orang. Itu baru yang di kampus. Subhanallah. Itu ya. Nah, dhamirnya mustatir atau zahir? Dhamir, hidup. Hidup menyala. Di rumah beliau, dia tahu bahwa banyak orang yang butuh makan siang. Tetapi bukan hanya makan, jasmani aja dikasih. Daripada orang datang pergi makannya ke rumah kita, maka dia juga siapkan kajian. Semacam tausiah lah ya. Nah, sebelum makan. Tidak apa-apa. Tausiah sebelum makan asal jangan lama-lama. Gitu. Subhanallah, setiap hari rumah beliau bebas masuk, ruang depan itu sudah siapkan. Siapa masuk, siapa makan. Kaya dia, tidak juga. Tapi ada terus. Dhamir. Ya ini ukhuwah, ikhwan. Jadi tanpa dia diminta, dia paham. Apalagi kalau orang meminta. Nah, jadi ini. Dia tahu orang-orang yang butuh. Maka dari situ pula lahir murid-muridnya. Yang kadang-kadang bisa dengan membuat lembaga khusus untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Saya sudah lama saya lontarkan pikiran ini, tapi nampaknya belum ada orang kaya yang siap. Yang perlu orang kaya. Saya sudah coba jadi orang kaya 5 kali, come kayo. Tapi walaupun aja jadi. Ini tetang lah 5 kali dan coba kayo. Utang tabi. Allah Musta'an. Tapi jadi solo lah. Nah,
Subhanallah. Saya akan coba lagi. Sebab menurut kitab yang saya baca, kita orang kafir nulisnya, tapi al-hikmu dhalatul mu'min kan? Tak boleh baca kafir. Tak boleh. Boleh, ini masalah dunia banyak. Nah, tak tanya masalah hukum syar'i. Katanya orang gagal itu, orang-orang besar yang berhasil di dunia, versi beliau, masalah keduniaan tentunya. Mulai dari entertainment, daripada businessman, daripada government, para presiden, para raja dan sebagainya, dicatatnya rata-rata mereka mengalami gagal minimal 3 kali, maksimal 9. Saya baru 5. Baru 5, masih ada 4 percobaan lagi. Kalau 4 percobaan gagal lagi, saya tidak ulang lagi tuh. Ya. Tapi masih ada jatah 4 kali, insya Allah. Saya tak losi. Saya tidak losi. Tidak tahu losi. Saya tidak bosan, tidak jerah saya. Insya Allah akan saya coba terus. Sampai 9 kali. Ya kalau 9 kali coba nanti, tidak juga jadi orang kaya, inilah nasib. Tak perlu ditangisi. Nah, cuman ada cita-cita saya yang belum terlaksana sampai hari ini. Itu yang saya lihat adalah membuat gudang sosial. Gudang sosial tidak perlu banyak-banyak, tanah sekitar 5 hektar cukup. Ya kalau tidak juga cukup, 2 hektar pun bisa. Nah, di Jabal Firdaus pun tidak ada masalah. Nah, 5 hektar. Kemudian di sini selain menampung tenaga kerja, kita siapkan tukang kayu, pandai besi, administrasi, dan ada seterusnya, tergantung kebutuhan. Apa yang kita lakukan? Pertama, menyiapkan lahan ini, kemudian gudang besar, nanti diklasifikasikan peralatan besi, peralatan rumah tangga, peralatan semuanya. Tujuannya apa? Atau caranya? Mengumpulkan barang-barang yang bekas di rumah orang-orang kaya. Kalau bekas orang kaya, bau bagi orang miskin. Sah? Kadang mesin cuci 2 tahun pakai, 2 tahun ya, 2 tahun. Bang, kalau model bau bang ini lah, dimasuk ke gudang. Tidak kata pakai dulu aja. Kan tidak pakai dulu, cuman di band keuang tidak abur, itu salah. Ya, damir mustajir. Jadi kalau seandainya ini yang kita jemput, ya dulu puasa lah cibu di gudang deh angkanya boleh buat kacunya pakai dah anak borunya tu lali kota rusuk dan ngawu dia pun lah berabu je tak pakai mana cu dia alun lainnya lah kuliah lah nak alun je lah tu lah kuliah kan dia pakai je lah citu deh lah. Jadi subhanallah akhirnya jadi barang hancur terbuang. Padahal barang itu kalau kita ambil rusak misalnya, ya kita perbaiki. Bagi orang yang baru menikah, khususnya mahasiswa, itu adalah luar biasa. Dan saya salah satu penerima manfaatnya. Di Madinah dibuat oleh Syekh Yahya bin Yahya itu Mustauda al-Biadinatul Khairi. Awal maka dikumpulkan barang-barang bekas itu. Pokoknya pernah S2, S3 di Madinah dan pernah bawa orang rumah ke Madinah, insya Allah semuanya dapat manfaat dari situ. Dari situ kulkas, karpet, tempat tidur, lemari. Setahu saya semuanya ada. Kalau ada ngaku nih sepaksa nanti. Iya, saya nanti bawa dia ke kantornya, ada catatan namanya. Minimal bantuan duit. Nah, minimal. Ini kalau duit tidak ada berhalangan dulu. Asli. Saya sudah mengalami begitu. Jadi mohon maaf ya, boleh cerita sedikit? Hah? Kalau yang lapar, ambil makanan sini. Nah, jadi waktu bawa orang rumah, waktu liburan, waktu rektor nanya ke saya, waktu dia baru beri kepala bagian riset waktu itu beli. Nak pulang man, tak ada piti dah sih. Tak ada yang amang lainnya, lain, tu pun nak pulang.
Apa sih orang masih kok, piti nak nawo, coba pulang tu awak dah nawo. Awak le tiket kampus kan? Tu kalau ada orang bantu ngomong pulang, pun ledak. Kan iya kan? Damir, musatir atau zahir? Wah, langsung beliau merasa, bah, nyel apa lah mau nak ulang 2 tahun gitu. Masuk ikut. Nah, insyaallah dan coba mancai kan. Kalau dia nelpon angkat ya. Memang tak lama, hitung jam ada yang nelpon sih. Ada semuanya, iya. Datang kantor ya. Itu kalau udah suruh datang kantor kan buat abu aja kan. Pasien tadi kok. Kan ya? Alhamdulillah. Nah, tadi telepon dari si Ibrahim. Nah, itu. Itu PT 3.000 itu bantuan. Nah, 3.000 pinjaman. Awak kecil, so 20. Hanya 6.000 tiket bodoh. Alam balik belacan Madinah. Ini kalau pulang tu kemenakannya banyak. Cucu aman 50 orang. Di Malaysia aja siko, jadi termasuk mambo saya tidak. Dia mak. Saya tidak. Nah, korma secik sang kan? Kalau lah secik sang korma ya lebih 10 kilo deh. Banyak. Nah, alhamdulillah. Akhirnya ada sawi yang bantuannya oleh saya pinjaman cak ke kawan. Memang minjam ke kawan. Waktu itu kawan saya yang macam saudara di Madinah orang Aljazair. Dah boleh pulang udah dia. Aku buat masalah musibah jadi. Iya masalahnya PT untuk tambang kalau cukup lah. Ongkos saya dan keluarga belum cukup, masih kurang 500 rial. Kurang 500 rial. Jatuh tempo tiket besok malam. Malam isu. Jam 12 malam paling lambat, tapi nya ke travel tuh 10 lah. Harus isu nomor urusan tiket tuh. Kok salah bacoran? Itu guru bahasa Inggris nak pandai bahasa Inggris kan? Guru bahasa Inggris yang nak pandai bahasa Inggris nah. Diisut ya. Isut nomor. Anda harus dibali, harus dilunaskan. Nah, itu. Inilah booking. Kalau tidak dibayar, tidak ada liburannya. Ini penerbangan penuh. Ya, 2 bulan berikutnya tidak ada penerbangan lagi. Itu tidak dibayar besok. Kawan pulang. Nyalah contoh saudara lo kan. Tak lah mak nak maulun sekenek lah. Tu anak. Apa cara piti kuang? Kan bela ke uang. Kan ya? Akhirnya tak kanang bapikunya di samping den menyetir kan. Tang di kampus. Apa cara? Akhirnya tak dapat ide yang bagus. Piti akan nama anak. Pahamnya? Kalau lihat yang nama anak bisa sekenek. Kalau tenama harus banyak calon dokter pula. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Padahal kawan kau sekodok sering membantu saya, tapi tidak pernah mau menerima bayaran. Kalau orang lain bisa bayarnya sampai 3.000 rial kadang, tapi beliau tidak mau dibayar karena saudara yang punya domir. Nah, domir yang bukan muslim. Jadi itu saatnya. Cuman karena ada kondisi sulit, mau tidak mau diberi juga. Akhirnya saya beli 2 amplop, satu atas nama Abdurrahman, satu nama Abdul Aziz untuk saudaranya Muhammad. Akhirnya mesin 1 amplop isi 200. Berarti 2 sampai aja. Ini kalau real kan sekali bunyinya, ya kan? Kalau sawi lah juta, apa rupiah lah, bila dia doket setengah gaji sebulan. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat. Saya antarkan kebenaran, saya kasih. Saya antar kebenaran. Ini dari Abdul Aziz dan Abdul Rahman. Suara nak bandingkan awal maluannya. Saya kasih. Selesai dia berangkat, pulang. Sampai di bundaran pertama bandara, masuk telepon. Nomor tidak dikenal. Nomor tidak dikenal. Rupanya orangnya kenal. Awal nomor tidak catat orang. Dokter yang pamannya dosen juga, imam di sebuah masjid komplek keluarga, ya kebilang.
kerabat-kerabat saudara itu. Sepupunya Sekda Madinah. Pamannya pernah jadi Menteri Sosial Arab Saudi. Dan beliau sendiri dosen di kampus. Dan pernah juga ke Indonesia. Hafizahullah. Assalamualaikum, Dasman. Iya Ustaz. Lagi di mana? Bandara. Nanti ini selesai habis asar, habis asar. Bisa datang ke masjid saya pada maghrib. Kalau bagusnya kalian sholat maghrib tempat siap. Aduh harapan. Ada harapan telepon besi biasa jadi turun. Iya kan? Dan lebih yang buat harapan sinyalnya ada. Apa itu? Selain Dasman, ada nggak mahasiswa Indonesia yang bawa istrinya dan anak-anaknya di Madinah? Banyak sih. Banyak sih, ada 15 orang lebih sebelum kan. Gitu, bawa mereka semua. Masuk sinyal loh. Masuk sinyal. Alhamdulillah, semua yang saya telepon tidak ada yang berhalangan. Itu maksudnya. Undangan seperti ini jarang yang ada halangan. Iya. Iya, pertama ada juga bilang, Anda sebenarnya ada acara nih malam nih Ustaz katanya. Nyapu acara. Pokoknya antum tak datang rugi. Antum tak datang rugi. Contoh ada amplop contohnya. Ayolah. Jadi kalau ngundang orang bilang amplop insya Allah. Tidak ada yang sibuk. Alhamdulillah. Jadi subhanallah datang semua alhamdulillah. Tentu lah buat tidak kan datang sholat di situ. Wih, komplek mewah di situ. Masya Allah. Rumah besar-besar, ajak ke rumah beliau. Cerita banyak sedikit sebanyak. Dan makan ya, cuma tidak piscok mah. Ada macam-macam makan Arab lah. Tapi belum makan besar. Kalau makan besar setelah makan nanti jam 10 ke atas baru makan malamnya. Lalu dibilang sama Syekh, kalian mau masjid sholat Isya di sini atau di Masjid Nabawi? Awan alih copek kalau Masjid Nabawi lah Syekhnya. Iya kan? Beko tunggu lah Isya lah palamu kan. Beko timbul lah tamu inyo ndak jadi. Bawa ni. Jadi kalau yang baik je lambat-lambat. Bawa banyak. Akhirnya biarlah Masjid Nabawi lah Syekh. Agli itu masuk di ke dalam. Pas masuk lah buat amplop lah sudah deh saudara kan. Alhamdulillah. Lagi saudara. Subhanallah. Allah Maha Kuasa. Ini kan termasuk Allah yang menggerakkan orang-orang yang punya dhamir. Akhirnya kasih atau tu pulang tak izin oleh nak melama oleh tak izin karena waktu salat pun sudah hampir masuk tak izin. Sampai ni mobil tak motor duit dah lu amplop bukan. Kayaknya kita semua sama kan? Sama. Jadi amplop buka dulu. Alhamdulillah seribu mati. Dia balik dah ke mukul. Tadi kan lah kurang 900. Kemudian mati kurang kira kurang 900. Alhamdulillah datang 1.500. Alhamdulillah. Tadi bocah. Ya, waktu malam sabun je kayaknya orang. Ajak lah bang ni, acunya tak dapat pulang tak dapat je. Awak lah usaha je kan. Tentu mati telefon nya nak balik lo dah ke mukunya. Aman, insyaAllah kita pulang. Iyalah. Nanti habis Isya, saya langsung ke travel bayar. InsyaAllah. Ini jadi pulang. Cuman tadinya nambah utang kan. Tak apa-apa. Artinya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang-orang yang memang peduli seperti tadi. Yang mahasiswa yang menikah ini, tentu dek situ atau bautang. Mambo bini kau kan geba bautang. Kadang mintu kayunya, tapi jaga isah. Di baby ti mintu dah mau. Ya. Kamu bautang ke yang lain. Yang tidak salah ni mau piti mintu kan tak boleh. Tidak ada masalah kan. Dan cuman baik kau tiap sabu doang. Dia mau sabu doang. Mana bini? Bapak Madinah, patut mintu kayu.
nan mengira. Itu dia tujuan elok biar pemintu kan kayo. Tapi namo mintuan tapi tidak nya bayura. Tapi nak sabuk ke wang lo kayak tuan yang sabuknya. Ke wang nak sabuknya. Dia guna pemintu. Dapat namo mintu nak kena masalah ada di kau jawab. Kecuali sajak balaki wang biar anak ke wang lah beban anak itu ya. Dia makmur anaknya bawa ke Madinah di sana haji. Inya dapat nama. Di baby tirenya ada semua yang badannya berutang. Badannya berutang. Tapi yang benar lansai. Utang lain lo lansai lah. Nah, doakan ya. Nah, jadi kalau ada so nyangkut cakap kawet tadi, jangan masuk dalam batang. Paham tak? Ide tadi membuat gudang sosial. Ya kalau dibalik ke batang putih dan sih. Jadi ngono. Coba dipikirkan bersama. Ini salah satu bentuk menghidupkan dhamir kita. Banyak mahasiswa yang sebenarnya sudah nyebet menikah, cuma diancam dia ayah. Wang kalau babi ini, bonti jadi anak den. Dia tak kata, lo bonti jadi anak. Apa maksudnya? Dia minta wang kuliah juga dan le. Sah? Kau mahat seorang. Kau rumah sewa seorang. Kau Honda, wali yang Honda roh. Nah, di sini kita akan memberikan solusi. Lemari pakaian, tempat tidur, kompor, kulkas. Namanya pinjam, hak pinjam. Tapi kalau wabi tanda dia, tak ganti. Pahamnya? Yang mana tentu? Kalau lemari lah cepoca, dia anak kan tak mengganti. Tapi kalau masih bagus, kita ambil kembali, diperbaiki, nanti untuk selanjutnya. Nah kalau tak je, kan boleh-boleh dah. Jadi cecil, masih banyak. Masih banyak di rumah orang kaya itu banyak gudangnya yang masih berisi barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Sahih? Ini salah satu bentuk kepedulian. Disambung oleh Ustaz. Masih banyak ya Ustaz. Banyak sisi yang Apa pertanyaan tadi? Iya, seru cerita Ustaz. Pertanyaannya, banyak lagi para muhsinin, orang-orang yang bersedekah itu lebih mementingkan seperti membangun masjid yang megah atau lembaga yang bonafit, sementara banyak di antara ikhwan yang sangat membutuhkan tidak terperhatikan. Bagaimana seperti ini? Nah, barakallahu fiik. Sebenarnya sudah dijawab sama Ustaz tadi dengan cerita beliau tadi sebagai isyarat. Cuman Allah Ta'ala alam sepertinya ada mispemahaman Zat. Jadi sebagian kita menganggap membangun masjid itu amal jariah. Jadi kita meninggal pun tetap mengalir pahala. Tapi kalau bantu orang menikah tadi atau bantu kaum muslimin makan dan seterusnya itu mungkin tidak seperti itu pahalanya. Bagaimana Zat? Beliau mengembalikan bola panas yang saya. Awak biasa main bola panas semua. Iya. Jadi memang kadang-kadang orang melihat dari satu karena berdasarkan ilmu yang terbatas. Makanya semakin kita berilmu semakin banyak peluang yang bisa kita, semakin luas kesempatan. Makanya tetap selalu di majelis ilmu. Ini hadir nanti beliau banyak ide-ide bagus nanti. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tadi kan saya katakan orang yang berzina berkali-kali tapi karena peduli dengan anjing. Padahal kalau kalimat al-kalb dalam Quran dan hadis kan hewan yang boleh dikatakan dimarginalkan, artinya disuruh menjauhi. Siapa yang memelihara anjing di rumahnya berkurang pahala 1 qirat 1 hari. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Kemudian malaikat rahmat tak masuk ke rumahnya. Subhanallah. Tak boleh memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga ternak, kemudian menjaga kebun. Kalau kena ludahnya bejana kita, menyusahkan kita sama sampai 7 kali. Dan sebagainya. Belum lagi kalau kena virus, rabies,
Itu kan obatnya kucaannya. Tapi ketika dia membutuhkan, dhamir kita hidup kembali, membantunya. Allah ampuni dosa-dosa besar. Allahu Akbar. Bagaimana kalau kita membantu saudara yang kalau dia disebut membuat kita nambah iman kepada Allah? Muslim ketika bertemu Assalamualaikum, mendatangkan rahmat yang banyak, wa rahmatullah wa barakatuh, bersalaman, menggugurkan dosa. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, dan saling mendoakan, menambah pahala. Kita bantu menyelesaikan masalah. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, di sini kita memerlukan menggali potensi-potensi yang banyak tadi. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau ketika bersedekah, dia berpikirnya bukan untuk makan satu hari itu saja. Ada beliau lewat di satu perkampungan, ketika perjalanan beliau kan haji setahun, berjihad setahun, dan hajinya selalu satu orang sekecamatan digratiskan. Tapi kini jenda kecamatan masa lalu ya, kecamatan kini banyak loh. Nah, artinya roh itu dulu kan sekecamatan. Nahiyah dahi min dawahir Khurasan, dia sekecamatan. Apa yang dia lakukan? Diumumkan, siapa yang mau naik haji dengan saya silakan mendaftar. Ibarat travel sekarang ya. Ya, travel cuma beda. Nanti saya sebutkan bedanya di mana. Ya. Travel, ya daftar ke travel, dia uruskan semuanya. Nanti datang ke Dr. Ali, Ustaz, saya nak ikut. Ya, antum punya duit berapa? Karena dia ngadir di IMSA kan tinggi gajinya. Iya kan? Mungkin 5.000 apa? 5 juta, 50 juta. Terus datang lagi, saya ikut juga Ustaz. Antum duit berapa? Misalnya 75 juta. Kan lebih banyak daripada dosen kan? Misalnya. Nggak mau jadi misal, amat lah. Nah, contohnya nggak bisa. Jadi dicatat semua itu. Disimpan dalam berangkas. Akhirnya yang pergi dengan beliau merasa punya izzah atau merasa berutang budi? Punya izzah. Kenapa? Bayar. Tidak disebutkan gratis. Tidak disebutkan gratis. Dan jadi punya izzah. Jadi di jalan dia juga yang 50 miliar penghasilan tahunannya. Tapi hampir tak pernah bayar zakat. Awak adanya tak bayar zakatnya. Tapi dek kiki. Beliau tak bayar zakat karena uangnya habis. Ketika beliau pergi haji, bawa haji orang satu kecamatan. Ketika beliau pergi berjihad, bawa jihad orang dibiayai. Dan dia sendiri berjihad, murah biaya jihad. Biaya haji? Hah? Murah? Murah. Backpacker. Dimurah dibanding? Tidak ada sih. Kuda jihad itu 1,5 miliar aja siku. Tidak kuda bendi lah. Tanya ke Pak Prabowo, Bapak kuda Pak siku ya? 1,7 miliar seekor. Awak tu kuda bendi, no beda awak tu masalah. Nah, jihad mahal. Bahkan jiwa yang harus dikorbankan, mahal. Jadi berapa tadi Ustaz? 450 miliar, hampir tidak pernah berzakat, habis. Makanya beliau bersedekah itu bukan sisa harta, paham tak? Belanja berlebih 2.000 itu sedekah. Ya kalau 2.000 awak-awak ndak babiti biasanya. Tapi kalau babiti 2.000 sedekah boleh, tidak dosa lah, cuma nampak no. Kan ya? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dan umat Allah. Di semuanya bayar, di sampai Mekah, haji, semuanya masih udah beliau ngurus. Dia tidak panjang-panjang sekali sampai pulang. Jadi orang tuh seolah-olah bayar. Nah, sebagaimana kita panitia travel sekarang kan,
Orang tuh sudah menganggap bayar sama kita. Nanti apapun bisa diperintahkan itu. Naik duit AC, Ustaz, AC naik duit ni. Ya kan? Ayu macet, Ustaz, ayu macet ni. Nasi tak lama beratui ni. Ikan apa Ustaz? Ikan nila babu je banyak. Tak tahu sogam. Semuanya lah keluar dia sambut. Padahal dia gratiskan itu orang semua. Kapan tahu? Setelah pulang. 2 hari selesai sampai di rumah, badua-dua mereka. Tuh badua-dua. Dia diundangnya orang tuh semuanya makan ke rumahnya. Kan dia saudagar kaya. Rahimahullah ta'ala. Diundangnya semua orang tuh makan ke rumahnya dengan keluarganya semua. Nanti mungkin ada nasi berkatnya. Nah, setelah itu, Ustaz kemarin setor berapa Ustaz? 50 juta. Uang kembalikan, ini uang Ustaz. Plus 2 jubah baru. Bukan haramin. Kan jubah haramin besok kan? Nah, itu di atas. Nah, asilkah atau ya pokoknya yang bermerek lah ya, dikasih jubah. Sebanyak apa mereka? Masing-masing 2 setel jubah baru. Maksudnya Pak Haji. Tentu pesering ke masjid pakai jubah kan? Nah, dikasih jubah. Uang untuk Ustaz Ahmad Karon. Ini Ahmad. Bapak setor dong. Mak, 75 kayut ya. 75, balik 75. Semuanya kembali. Allah, kaum muslimin muslimat. Satu hari, beliau pergi haji. Juga seperti itu. Sampai di perjalanan, ada ibu janda mengemis. Sedekah banyak. Suaminya meninggal. Anak 4 orang yatim. Coba bayangkan. Kalau bibi ti mau ibu ni. Mau ibu. Mau ibu. Tambah lepak, tambah le seibu. Anak bampek tak cukup tu boleh selontong pagi dia ni. Minta ke lain. Tapi apa yang dia bilang? Misalnya beliau ni bendaharanya, bapak pitile Pak Ustaznya. Ada 1000. Kalau balik pulang kampung, balik kembali ke daerah kita, berapa biayanya? Perlu 30 dinar. Berapa 30 dinar tadi Ustaz? 30 dinar kali 4.500. Dinar ya, 4.500.000. 135 juta. Iya ya. 135 juta biaya pulang. Apa kecilnya? Kasih ibu ini, sisakan 30 dinar untuk biaya balik lagi, selebihnya kasih ibu ini. Kita hitung. 950, 150 tadi ya. 100, apa? 170 dinar dikali sampai 7.500. 4 miliar lebih. 4 miliar lebih. Lihat tuh, macam itu sedekah kayak jadon. Lah jadiin bini pun tak sedih tu begitu. Minta mahannya seperangkatlah solat, tak bisa kurang lagi. Bagikan aja, bagikan aja. Nah, kalau awak nak ada apa tiol. Bagikan aja. Nah, ini mohon maaf ya, ini sekali-sekali bos tuan-tuannya kan. Jadi ada begitu dia bilang, dia bersedekah itu tahu dia. Karena fi kulli kabidin rabbin sedekah. Sekali aja kita kasih makan, itu sedekahnya luar biasa. Apalagi ini sepanjang besok ngamis lebih ibu tuh. Besok kalau beliau lewat ngamis lagi, enggak lagi. Lah banyak cinannya. Wah, puncak cinannya. Pas lebaran ampe kan. Nah, jadi kaum muslimin. Ini yang perlu orang-orang yang Allah beri kelebihan belajar. Kenapa Abdullah Mubarak bisa seperti itu? Karena dia alim. Dia berilmu. Makanya beliau itu berikan, dicarinya ustadz-ustadz besar, ulama-ulama besar, seperti Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Abdurrahman al-Auza'i, dan kabarnya Les bin Sa'ad di Mesir. Tidak boleh.
beliau berikan biaya hidup mereka standar ekonomi tinggi. Jadi bukan bantuan langsung tunai anak ibu sesemester. Bukan. Diberinya mereka, para ulama itu, biaya hidup standar tinggi. Apa sebab? Sufyan bin Tsauri yatim dulu. Jadi rupanya tidak biasa hidup miskin. Sufyan bin Uyainah yatim. Itu salahnya. Abdurrahman Auza'i kalau ada salah yatim justru ya. Nah, Fudail bin Iyad adalah sibuk dengan beribadah. Maka beliaulah yang memberikannya. Sebab mereka-mereka yang disebut namanya tadi termasuk yang tidak mau menerima insentif dari pemerintah. Ini masalahnya pemerintah kalau lah dibawa piti dia payah awak bercitung. Tapi kalau ulama yang membawa piti tidak payah bercitur. Seperti Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Jadi barangkali inilah jawabannya dari pertanyaan yang diajukan oleh beliau tadi. Nah, artinya kita harus selalu belajar dan belajar. Jadi supaya peluang itu banyak hanya satu. Karena hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Ini orang butuh makan, butuh penghidupan. Oh, yang dibawa ini pergi haji sunat. Maka dia kembali. Haji sunat biar besok aja ditunda. Artinya kalau sudah niat untuk pergi haji, plus misalnya, ternyata ini ada orang yang harus dibantu, tidak bisa dilambatkan. Atau anak yang mau menikah, yang tidak bisa ditahan. Maka nikahkan dulu dia, haji besok. Apalagi hajinya sunat, umrahnya sunat. Karena tidak kurang kebaikan daripada umrah tadi. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair atas penjelasan yang diberikan kepada kita bersama. Tentunya ini pembelajaran berharga untuk menimbulkan kepekaan kita atau dhamir zahir kita terhadap saudara-saudara yang mungkin hari ini sudah satu manhaj, satu pemikiran, tapi mestinya juga satu ekonomi ya saya. Ya jangan hanya kita satu pemikiran, satu manhaj, satu akidah, tapi ketika ekonomi tidak satu juga tidak akan sempurna. Ini mungkin tambahan dari kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya makanan sudah terhidang juga ya. Ini kalau tibo nasi tidak boleh ditunda kan sama? Iya, Ustaz. Ya kan? Kalau atas sosak bunga ayu tidak bisa ditahan. Maka sembari kita sarapan, kepada Ustadz juga silakan untuk disantap sarapan paginya kepada kita semua. Namun di sela-sela ini kita juga akan lanjutkan dengan kegiatan ta'aruf. Ini permintaan panitia agar kita bisa saling kenal. Minimal nanti perombongan kita. Ya, masing-masing rombongan nanti memperkenalkan dirinya beserta anggota-anggotanya. Ya, langsung kami pandu insya Allah. Mana? Yang pertama kita panggilkan saudara kita dari Duri. Rombongan dari Duri untuk bisa mewakili ya berkenal diri insyaallah. Tafadhal. Yang dari Duri insyaallah. Tafadhal. Antum. Antum. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin Ustaz. Perkenalan, saya dari Duri. Kami rekan-rekan dari Duri ada 10 orang.
Eh, ya, sebentar. Ada 10 orang dari Duri. Jadi untuk perkenalan, saya yang pertama, Amir dari kawan-kawan semua. Nama saya Hendri Putra. Apa aja nih, ditanyakan. Salah keluarga, kalau keluarga istri masih satu, anak 3. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Kalau ada kawan-kawan yang mau tanyakan, dipersilakan. Ya, kalau yang ada ingin ditanyakan silakan. Tapi sepertinya ketika makan pertanyaan hilang ya. Perkenalan satu arah saja insya Allah. Ya, satu-satu mungkin nama-namanya saja dari. Oke. Ya. Ya, yang saya panggil namanya bisa berdiri sebentar. Rian, ini saudara kita yang dari Duri juga, Rian. Ya. Ya, ini Rian. Kemudian yang di sebelahnya Ian ya. Ian Abu Efran. Ini. Yang sebelahnya lagi Abu Umar. Sambil dilihat, sambil makan insya Allah, biar kita kenal nanti di jalan. Biar kenal Ya. kita semua. Kemudian sebelahnya Arif. Silakan Arif berdiri. Itu yang namanya Arif. Yang di sebelahnya lagi yang jaket warna merah, Abu Kaila. Salam. Kemudian yang di depannya Abdul Rozak. Silakan berdiri. Mana lagi? Di depannya biaya racing, ini mekanik kita ini. Ini kalau kita touring, kalau beliau ndak ikut nih agak susah sedikit nih. Kemudian Pak Bagas ya, Pak Bagas. Silakan Pak Bagas berdiri. Ini Pak Bagas. Nah, sekalian ini mohon doanya juga kawan kita yang Pak Bagas dengan ini Abu Efran, mereka rencana habis ini mau langsung touring ke Semarang. Ya, karena ada hajat di Semarang sama MBI. Satu lagi ini di belakang ini. Abu Zikra, silakan berdiri. Ini Abu Zikra. Ya, yang dari Duri cuma itu aja. Satu lagi ini penyusup ini. Satu lagi penyusup ini. Ini TDH, Dodi. Udah kenal orang, banyak yang kenal ini. Ini pemain touring. Mungkin itu aja perkenalan dari Duri. Ada yang ditanyakan, silahkan sambil sarapan. Kalau di Duri, kami kalau kajian sunnah itu ada 3 tempat. Yang pertama di Masjid Baitul Huda, itu di stadion dekat rumah sakit umum. Kemudian yang kedua di Masjid Abu Ayyub, itu di gate masuk mau ke Camp Chevron. Kemudian di Nusantara itu Masjid Muslimin. Itu yang masih ini, yang sering kajian rutinnya. Ada juga musola-musola lain, cuma yang lebih sering di situ. Ya, Pak Jorya di Kadis, cuma dia masuk ke Duri dia. Iya. Ya, Imam Syafi'i. Ya, saya Pak dokter kita pun sering ngasih kajian di sana. Mungkin itu aja yang perkenalan dari Duri. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Ikhwan kita dari Duri. Selanjutnya ikhwan kita dari Perawang. Perwakilan satu ke depan. Yang dari Perawang. Jubir.
Yang dari Perawang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, Ketua Panitia, kami memperkenalkan diri. Kami dari Perawang ada 4 orang. Yang pertama, anak pribadi, nama Rifai, biasa dipanggil Rifai juga. Kemudian ada Irwan, kawan kami. Berdiri. Silakan. Ya. Oke. Kemudian ada juga kawan kami Iqbal Sabri. Nampaknya di seberang, di belakang. Iqbal Sabri, silakan ke depan sebentar. Sama Zaid. Oke, panggilan kepada saudara Iqbal Sabri dan Zaid Abdullah. Ini perdana kami ikut Rihlah Thalibul Ilmi, Ustaz, Pak. Informasi kami dapatkan dari kawan kami juga, Iqbal Sabri, dan nge-share kami sama kami di Perawang. Jadi kami ikut mendaftarkan ini. Alhamdulillah berkesan bagi kami. Kami bisa berkumpul dengan kawan-kawan, dengan bapak-bapak dan asatidz juga. Di samping Rihlah kami juga mendapatkan ilmu di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa mengikuti agenda-agenda Rihlah Thalibul Ilmi ini kembali. Ini kawan kami Zaid Abdullah yang baju putih. Oke, nampaknya Iqbal Sabri nggak kelihatan ya. Kami kendaraan pakai sepeda motor. Kami satu-satu. Oke, itu ya Pak. Alhamdulillah kami di Perawang ada beberapa kajian. Pertama di Al Hasanah, kemudian di Masjid An-Nahl, kemudian di Masjid Abu Bakar. Satu lagi di Masjid Ar-Rayyan. Itu daerah Perawang. Sementara kami semua rombongan 4 orang, kami sama tempat ngajar, kami di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Sekian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi jazakumullah khair. Selanjutnya ikhwan kita dari Rohul ya, Ujung Batu. Ujung Batu yaitu saudara Ilham. Mana Abu Amar? Yang Dakek katanya. Tafadhal. Ya. Gabung dengan Aliantan ya. Yang dari beda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Ujung Batu, Rokan Hulu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Nama Ana Gusta Marisa. Ini nama diberi oleh orang tua. Kalau dikenal di Ujung Batu sama kawan-kawan dengan Abu Ammar. Alhamdulillah kami bisa hadir dan sebenarnya yang ingin ikut itu ada lebih daripada 5 orang. Namun qadarullah memang karena ada agenda lain di Ujung Batu, yakni kajian tabligh akbar, sehingga ya Ustaz Aminur baik. Yang hadir dari kami itu ada 5 orang. Kalau nggak salah hitung ya, nanti berdiri bisa dihitung. Yang pertama sebenarnya ketua kita ini
saudara kita Ilham Surya. Ini rombongan dengan Ustadz Mas Nur, ketua. Beliau ini sebenarnya aslinya Bangkinang sebenarnya. Cuman sudah hijrah ke Ujung Batu kan. Kemudian selanjutnya ada orang tua kita, Pak Budi. Silakan Pak Budi. Selanjutnya Pak D kita, Abu Lutfi. Lagi makan. Satu lagi ini anak beliau nih, Lutfi. Lagi di luar. Oh lagi di luar. Kalau di Ujung Batu, ini alhamdulillah untuk kajian rutin ini ada 3 masjid. Yang pertama kami sebutkan adalah Masjid Taqwa Pasar Ujung Batu. Kenapa kami katakan Masjid Taqwa? Yang pertama karena memang Ustadz kita, Ustadz Dasman ini memang sudah lama mengajar di Ujung Batu dan dulu awalnya di Masjid Taqwa. Tahun 2013 Abu Askah? Sejak tahun 2013. Kemudian setelah berdiri Masjid Ar-Rawatus Shalihin, maka jadwal rutin Ustadz di Masjid Ar-Rawatus Shalihin. Insyaallah sekali dalam 1 bulan. Jadi ada Masjid Taqwa, kemudian ada Masjid Ar-Rawatus Shalihin, kemudian satu lagi ada Masjid Abdurrahman bin Auf. Jadi nanti kalau saudara-saudara sekalian dari Pekanbaru ke Ujung Batu, itu nanti pas di perbatasan langsung ditemukan Masjid Abdurrahman bin Auf sebelah kiri. Ini masjid baru, masjidnya alhamdulillah cukup besar untuk menampung jamaah. Dan alhamdulillah Ustaz kita, Ustaz Dr. Ali Mustafa ini sudah pernah ngisi juga di Masjid Abdurrahman bin Auf. Kami kemarin naik mobil, 2 mobil dari Ujung Batu, berangkat pagi. Ba'da subuh kami berangkat sampai di Bangkinang pukul 8 kalau tidak salah. Baru dari Bangkinang sama-sama berangkat ke tempat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Ya, selanjutnya rombongan dari Aroyan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami memperkenalkan diri dari rombongan Aroyan yang berjumlah 4 orang. Kami kemari mengendarai mobil. Saya perkenalkan satu persatu. Saya adalah dikenal di pondok pesantren dengan Abu Alif karena anak saya namanya Alif Maljasa Putra. Nama sebenarnya Kamaluddin. Dan rombongan kedua adalah saudara kita Ustadz Sutrisno. Mohon berdiri memperkenalkan diri. Orang Aliantan. Ada nama perkenalkan orang dari mana? Aliantan. Ya, namu mungkin bisa diketahui orang Jawa. Dan yang ketiga ya, kami perkenalkan rombongan kami, namanya Pak Nasjuar. Dan selanjutnya non kampe adalah saudara kita Andika Nabawi. Demikianlah perkenalan kami. Kami mendapatkan kajian setiap Senin malam ya. Senin malam itu ada kajian dari mudir kami Ustadz Suryadi di masjid di Pondok Pesantren Ar-Royan. Ya, kami juga dalam kegiatan itu kami adalah pengurus DKM yang mulai kepengurusan kami akan mengundang ustadz-ustadz dari luar, termasuk ustadz kita yang hadir pada hari ini. Insyaallah. Demikian perkenalan kami untuk
Berikutnya kami persilakan kepada rombongan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian rombongan dari Pekanbaru ada ya? Pekanbaru. Kami dapat info juga dari Pekanbaru. Perwakilan insya Allah. Dari Pekanbaru. Ya. Kita lanjutkan dengan Bagan Batu. Sudah? Ya, Duri tadi. Sama ya. Rombongan dari Kota Padang. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinal. Saat ini memang tinggal di Kota Padang, tapi pernah besar di Bangkinang. Kami dari Padang itu ada 2 orang. Oh ya, itu beliau satu lagi, Pak Kennedy. Ya. Beliau namanya Bapak Kennedy. Orang tuanya ada di Pariaman. Alhamdulillah dekat dari sini. Untuk di Padang sendiri kami membina mahasiswa untuk tahfiznya sama Al-Qur'annya. Karena di Padang kita banyak mahasiswa, jadi kita buat semacam pondok untuk mahasiswa-mahasiswa. Nanti kalau mereka pulang, insya Allah bisa berdakwah di daerahnya masing-masing. Itu salah satu misinya. Kita masih tergabung di sebuah masjid. Kalau namanya kayaknya kurang nyaman tuh di sini, karena dia dulunya bekas dari binaan PKS, tapi sekarang sudah DDI yang membina di sana. Jadi namanya Ikhwanul Muslimin. Ya, nama masjidnya Ikhwanul Muslimin. Jadi itu rumah tahfiz Ikhwanul Muslimin namanya. Ya. Karena sudah dikenal seperti itu, kita tidak bisa juga merubah. Kajiannya. Untuk kajian sendiri ada di masjid Ikhwanul Muslimin juga, sama paling banyak itu di Darul Iman, ya, sama Ustaz Buya Al-Fisham, dan pondok-pondok yang lain yang disebar di Padang. Untuk asal sendiri kami sebenarnya dari Payakumbuh. Ya, alhamdulillah ada mama kami di sini, Syafendra. Beliau dari Bangkinang sama rombongan. Belum. Mama, aku lo menikah mama. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan dengan Pekanbaru, insya Allah. Diwakilkan. Bismillah, perkenalkan kami dari Pekanbaru, saya Ali Mustafa, dan ada juga teman saya. Silakan Ustadz Ahmad Jamil. Ini keponakan Ustadz Zaki ini. Kemudian ada juga Ustadz Dr. Novendri, Fadhal Ustadz. Kemudian ada Ustadz Arif, Muhammad Arif Hidayatullah SH. Ini ngajar di Umar, Fadhal Ustadz. Salah. Siapa lagi ya? Ustaz Iqbal izin. Ada lagi? Iqbal mana? Oh iya, Fauzal. Fauzal itu dari Perawang itu. Fadal. Salah. Ustaz Arif dari Perawang Pekanbaru, Ustaz. Ustaz Arif. Perawang ya? Oh iya. Mungkin ada perwakilan Pekanbaru yang lain. Jadi kita ada yang berangkat pagi, ada yang berangkat siang. Jadi kita agak berpencar sedikit. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Selanjutnya dengan singkat rombongan
dari ya, rombongan pertama yaitu Bapak Amri Salam. Nah, ini senior touring. Ya, Masya Allah. Kamar mandi. Ya, diwakili sama Pak Mukhlis. Apa kakinya udah sembuh, Pak? Pak Mukhlis Effendi. Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalan kami dari kebetulan tadi pertama kami adalah rombongan pertama yang sampai di sini dengan kendaraan ada 7 armada dengan 8 anggota. Perkenalan, nama kami Mukhlis Effendi, tujuh sebagai Amir. Kemudian ada saudara kita Bini Asmara, ini dari Kampar. Ada saudara kita Al-Fatah, ini dari Petabahan. Kami bermacam-macam, ada beberapa daerah. Ada Al-Ansori dari Kampar. Siapa lagi ya? Dari Zulkifli. Saudara Zulkifli. Ada ya? Ya. Ada lagi saudara kita Ustadz Denny. Denny Olinina, nggak ada ya? Kemudian Fauzi, Muhammad Fauzi. Ada juga. Pada ke belakang semua. Iya. Siapa lagi? Ada lagi. Kemudian Pak Amri Salam, itu adalah senior itu. Sudah melalang buana sampai ke touringnya. Alhamdulillah dengan umur 66 tahun beliau masih kuat untuk touring sampai ke Madalika. Bisa jadi contoh bagi kita nanti. Itulah perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rombongan kedua yang dipimpin oleh Abang Da El Roza. Ya, karena ini ada permintaan khusus, kita perkenalkan juga rombongan bus dari Darul Hijrah kepada perwakilan. Silakan. Ade. Kami panggil seluruh anggota yang bus supaya masuk ruangan sebentar. Peserta bus, silakan. Tolong dibawa tas jadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta bus lebih kurang 33 orang. Karena saya tidak hafal betul jumlahnya. Saya perkenalkan saja yang kenal, yang saudara Charlie, nih, saudara Ade. Silakan maju. Yang depan ini Pak Darlius, kemudian Rek Warman belakangnya, kemudian Pak Zahari, yang belakangnya Pak Saharudin, yang belakangnya lagi Pak Samrat, kemudian saudara Amir, kemudian Pak Barum, kemudian Pak M. Nur, kemudian saudara Pak Ali Amran, kemudian Pak Sukri, berikutnya orang tua kami Pak Rais, yang berikut Pak Henry, yang berikut Pak Qasim, Abdul Ghani, Dian, kemudian Pak Ansor, Azwir, Amir kami, kemudian Pak Leman Listrik, kemudian Usman,